Halo semuanya, saya Hadi Hareva. Pernah kepikiran gak sih apa sebetulnya titik perbedaan paling mendasar antara iman Kristen dan Islam? Jawabannya mungkin agak mengejutkan. Ternyata semua berpusat pada satu peristiwa yang terjadi 2000 tahun lalu. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah tuntas soal penyalipan, sebuah kisah yang jadi jantung dari dua agama terbesar di dunia. Sambil kita mulai, jangan lupa ya, kalian bisa temukan saya di YouTube, TikTok, dan Facebook, semuanya atas nama Hadi Hareva. Oke, yuk kita mulai. Jadi, pertanyaan intinya cuma satu. Apakah Yesus atau yang dikenal sebagai Isa Al-Masih benar-benar wafat di kayu salib? Jawaban dari pertanyaan ini, percaya deh, punya dampak teologis yang luar biasa besar. Ini jadi garis pemisah yang fundamental bagi keyakinan miliaran orang di seluruh planet ini. Jadi mari kita selami lebih dalam berdasarkan sumber-sumber yang ada. Oke, biar kita semua paham betul topiknya, kita akan mulai dari akar perbedaannya. Pertama, kita akan lihat perspektif Islam yang menolak penyaliban, lalu kita akan pindah ke pandangan Kristen yang justru menjadikan peristiwa ini pusat imannya. Setelah itu, kita akan lihat gimana kedua pandangan ini saling beradu argumen, dan terakhir kita tutup dengan renungan penting. Apa sih arti toleransi yang sesungguhnya kalau kita dihadapkan pada perbedaan sedalam ini? Baik, kita mulai dulu dari perspektif Islam. Bagi mayoritas umat Muslim, keyakinan kalau Nabi Isa wafat di kayu salib itu adalah sesuatu yang ditolak dengan tegas. Dan ini bukan cuma soal tafsiran ya, tapi ini adalah pilar keyakinan yang akarnya langsung dari kitab suci mereka, yang juga jadi cerminan kemahakuasaan Tuhan. Nah, dasar keyakinan ini datangnya langsung dari Al-Quran, tepatnya di surah An-Nisa ayat 157-158. Di ayat ini, jelas banget dibilang kalau Isa itu tidak dibunuh dan tidak disalib. Sebaliknya, Allah telah mengangkatnya kepadanya. Pernyataan ini secara fundamental mengubah seluruh cerita di Golgota dan jadi pondasi utama pandangan Islam soal ini. Menariknya, walaupun sama-sama menolak kematian Yesus disalib, ada dua penjelasan utama dalam tradisi Islam tentang apa yang sebenarnya terjadi. Yang pertama itu teori penggantian. Teori ini percaya kalau ada orang lain, misalnya Yudas, yang wajahnya dibuat mirip Yesus, lalu dialah yang akhirnya disalib. Yang kedua, ada teori pingsan, yang bilang kalau Yesus memang disalib, tapi nggak sampai meninggal, dia cuma pingsan terus siuman lagi. Walaupun skenarionya beda, ujungnya sama. Yesus tidak mati di kayu salib. Oke, sekarang kita pindah sisi. Kalau dalam Islam penyaliban itu ditolak, nah buat kekristenan, ini justru kebalikannya. Penyaliban itu bukan sekedar peristiwa sejarah, tapi ini adalah batu penjuru dari seluruh bangunan iman mereka. Kematian Yesus di kayu salib itu adalah pusat dari segalanya, absolut, dan nggak bisa ditawar-tawar lagi. Tentu saja landasan utamanya ya Alkitab, yang memberikan kesaksian yang sangat konsisten. Di Injil Matius misalnya, ditulis dengan sangat jelas dan lugas bahwa Yesus menyerahkan nyawanya. Di Injil Lukas, ada detail yang lebih personal. Di sana direkam doa terakhir Yesus sebelum ia, sekali lagi, menyerahkan nyawanya. Dan Injil Yohanes menutupnya dengan kalimat yang sangat terkenal, "Sudah selesai," yang lalu diikuti dengan tindakan menyerahkan nyawanya. Jadi, tiga saksi utama ini, Matius, Lukas, Yohanes, semuanya ngasih laporan yang seragam dan sangat eksplisit. Yesus benar-benar wafat di kayu salib. Sama sekali nggak ada keraguan dalam catatan mereka. Dan bukan itu aja, narasi di Alkitab ini nggak terjadi di ruang hampa. Sumber ini menekankan bahwa ada banyak sekali saksi mata. Ada pengikutnya, pastinya, tapi yang lebih penting lagi ada juga lawan-lawannya. Prajurit Romawi yang emang ahlinya eksekusi, dan para pemimpin Yahudi yang dari awal menginginkan kematiannya. Logikanya gini, kalau Yesus gak beneran mati, orang-orang yang gak suka sama dia ini pasti jadi yang pertama ngebongkar kebohongannya kan? Kehadiran mereka justru dianggap memperkuat kebenaran historisnya. Nggak cuma dari kitab suci aja loh. Argumen dari sisi Kristen juga merujuk pada catatan sejarah di luar Alkitab. Ini penting karena sumber-sumber ini kan nggak punya kepentingan buat mendukung teologi Kristen. Mereka cuma mencatat apa yang terjadi dari sudut pandang orang luar. Nah, ini dia contoh yang paling sering dipakai. Tacitus, seorang sejarawan Romawi yang sangat disegani, menulis tentang eksekusi Kristus oleh Pontius Pilatus. Yang bikin kesaksian ini kuat banget adalah Tacitus ini bukan orang Kristen. Dia nggak punya urusan agama untuk mendukung cerita ini. Baginya, ini murni fakta sejarah yang dia catat. Dan kesaksian netral kayak gini dianggap sebagai bukti eksternal yang sangat-sangat signifikan. Oke, kita udah lihat dua posisi yang benar-benar berseberangan. Sekarang mari kita masuk ke arena dialognya. Gimana argumen Kristen merespons dua teori dari perspektif Islam yang tadi udah kita bahas? Kita mulai dari teori penggantian. Sanggahan yang muncul dari sumber ini langsung menusuk ke pertanyaan teologis yang dalam banget.
Kalau memang Tuhan menukar Yesus dengan orang lain dan membiarkan seluruh dunia salah paham selama ribuan tahun, apa artinya itu bagi sifat Tuhan sendiri? Nah, sumber ini merinci kritik itu jadi beberapa pertanyaan kunci. Pertama, soal keadilan. Masa iya Tuhan yang adil menghukum orang yang nggak bersalah? Kedua, soal penipuan. Apa ini artinya Tuhan secara sengaja menipu semua saksi mata dan semua generasi setelahnya? Ketiga, soal kebutuhan. Kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa butuh skenario serumit ini cuma buat menyelamatkan Yesus? Dan yang terakhir, secara logis soal kesunyian. Kenapa orang yang jadi pengganti itu diam saja? Kenapa dia nggak teriak, "Hei, saya bukan Yesus," waktu mau disalib? Ini semua pertanyaan logis dan etis yang diajukan sebagai sanggahan. Sekarang, gimana dengan teori pingsan? Argumen balasannya di sini lebih personal, fokusnya ke para murid Yesus, dan satu pertanyaan besar, kenapa mereka mau mati-matian berkorban demi sesuatu yang mereka tahu itu bohong? Logikanya sederhana, kalau Yesus cuma pingsan terus pergi entah kemana, berarti para muridnya tahu persis dong kalau dia nggak bangkit dari kematian. Artinya, inti dari semua ajaran mereka soal kematian dan kebangkitan itu adalah kebohongan besar yang mereka ciptakan dengan sadar. Ini mengubah status mereka dari saksi iman menjadi komplotan penipu. Dan disinilah letak dilemanya. Semua khotbah para rasul itu intinya soal kematian dan kebangkitan Yesus. Kalau itu bohong, apa untungnya buat mereka? Mereka nggak jadi kaya, nggak dapat kekuasaan. Justru sebaliknya, sejarah mencatat hampir semua dari mereka itu dianiaya, disiksa, dan akhirnya mati sebagai martir. Pertanyaan dari sumber ini jadi sangat tajam. Siapa sih di dunia ini yang mau mati demi kebohongan yang mereka ciptakan sendiri? Kesedihan mereka untuk jadi martir dianggap bukti terkuat bahwa mereka benar-benar yakin akan kebenaran peristiwa itu. Nah, setelah kita bedah betapa fundamentalnya perbedaan ini, kita sampai di bagian akhir. Sumber ini nggak mencoba mencari jalan tengah atau menyamakan keduanya. Justru, sumber ini menawarkan pemahaman yang berbeda soal apa itu toleransi. Kutipan dari Romo Magnis ini merangkum idenya dengan sangat indah. Toleransi sejati itu bukan pura-pura bilang semua keyakinan itu sama, justru sebaliknya. Toleransi itu adalah ketika saya bisa bilang, saya nggak percaya dengan imanmu, tapi saya 100% menerima keberadaanmu, dan saya menghormati hakmu untuk meyakininya. Jadi pelajaran utamanya ini. Untuk bisa membangun dialog yang tulus, langkah pertamanya adalah kita harus jujur mengakui bahwa dalam isu sepenting penyaliban ini, kedua agama berada di posisi yang secara mendasar nggak bisa disatukan. Kalau kita coba mengabaikan jurang ini cuma demi keharmonisan semu, itu justru nggak menghormati kedalaman keyakinan masing-masing. Rasa hormat yang sejati itu dibangun di atas pengakuan akan perbedaan, bukan penyangkalan. Dan kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Mungkinkah dengan mengakui secara jujur dan terbuka kalau ada perbedaan-perbedaan yang sangat dalam, kita justru bisa membangun jembatan pemahaman dan rasa hormat yang lebih kokoh daripada terus-terusan mencari persamaan yang mungkin memang tidak ada di level doktrin? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak. Saya Hadi Hareva.